warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan secara singkat data diri saya. Nama saya Iskandar, NIDN 09 101 17701. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada semester ini, yakni di semester ganjil, ada beberapa mata kuliah yang saya sampaikan, yang saya ampuh. Salah satu diantaranya ialah keterampilan menyimak. Penting saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki bobot SKS, yakni 2 SKS dan diberikan untuk mahasiswa semester 1. Deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah keterampilan menyimak merupakan salah satu mata kuliah umum bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang semester 1 yang berorientasi pada praktek menyimak. Karena itu, komposisi materi pada mata kuliah ini lebih mengedepankan pada aspek praktek daripada aspek teoritis. Materi kuliah yang diajarkan dan dilatihkan pada mata kuliah ini difokuskan untuk mengembangkan berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sehingga mampu memahami dan menangkap berbagai informasi dari berbagai sumber sekaitan dengan ada 2 bagian penting yang diajarkan dan dilatihkan pada mata kuliah ini, yaitu keterampilan menyimak kritis dan keterampilan menyimak estetik. Pada tataran keterampilan menyimak kritis, mata kuliah ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menerima informasi melalui aktivitas menyimak berita, pidato, debat, atau seminar. Sementara itu pada aspek keterampilan menyimak estetis, mata kuliah ini diorientasikan pada pengembangan wahana apresiasi terhadap nilai-nilai estetika dalam bahan simakan yang diperdengarkan melalui aktivitas menyimak puisi atau lagu, dongeng, cerpen, drama, dan film. Adapun capaian pembelajaran pada kuliah ini ada 5 CMPK yang diharapkan mampu dicapai mahasiswa, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keterampilan menyimak. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis keterampilan menyimak kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan menyimak kritis untuk berbagai keperluan, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis keterampilan menyimak estetis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan menyimak estetis untuk berbagai keperluan, baik akademik maupun non-akademik. Adapun materi mata kuliah, pada mata kuliah ini ada 15 komposisi materi yang disajikan kepada mahasiswa. Yang pertama, konsep keterampilan menyimak. Yang kedua, tahapan keterampilan menyimak dan faktor penghambat keterampilan menyimak. Yang ketiga, ragam keterampilan menyimak. Yang keempat, kritis, hakikat, fungsi, tujuan, dan manfaat. Yang kelima, menyimak kritis berita.
Yang keenam, menyimak kritis pidato. Yang ketujuh, menyimak kritis ceramah atau orasi. Yang kedelapan, menyimak kritis debat atau seminar. Yang kesembilan, menyimak estetis hakikat, fungsi, tujuan, dan manfaat. Yang kesepuluh, menyimak estetis konsep pengajaran dan proses penilaian. Yang ke-11, menyimak estetis puisi atau lagu. Yang ke-12, menyimak estetis dongeng. 13, menyimak estetis cerpen. Yang ke-14, menyimak estetis drama. Dan yang ke-15, menyimak estetis film. Oke, selanjutnya metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah keterampilan menyimak, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya 1. Tanya jawab, 2. Ekspositori dan diskusi, 3. Simak, catat, ceritakan. Pada kegiatan praktik menyimak kritis dan menyimak estetis, misalnya saya memanfaatkan metode pembelajaran simak, catat, ceritakan. Pada metode pembelajaran ini, pertama-tama mahasiswa diperdengarkan bahan simakan yang telah diunduh melalui YouTube, kemudian mencatat isi wacana yang disampaikan. Di sini mahasiswa diarahkan untuk merekam dengan baik topik yang dibahas, menganalisis dan mencatat data yang disampaikan dan yang kredibilitasnya data yang dikemukakan. Selanjutnya mahasiswa menceritakan atau memberikan respon terkait isi wacana yang telah disimak dengan mempertimbangkan aspek. Yang pertama, fitur-fitur bahasa yang didayagunakan sehingga menyebabkan pihak-pihak terlalu terdominasi, terdiskriminasi atau termarginalisasi disampaikan. 4. Menilai keterampilan objektivitas atau subjektivitas media dalam menyampaikan informasi. Dan yang kelima, menolak dan menerima isi wacana yang disampaikan. Adapun media pembelajaran, untuk mendukung proses pembelajaran saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Beberapa media pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. Grup WA, yang kedua Google Drive, yang ketiga Zoom dan Google Meet, yang ketiga Microsoft PowerPoint, dan yang kelima YouTube. Adapun kriteria penilaian mata kuliah keterampilan menyimak ini diberikan kepada mahasiswa selama 16 kali pertemuan, 1 pertemuan untuk evaluasi pembelajaran tengah semester, dan 1 lagi untuk evaluasi pembelajaran akhir semester atau final. Pada mata kuliah ini saya tidak hanya memberikan penilaian dengan mengacu pada akumulasi mid, tes, dan final test, akan tetapi ada 7 indikator yang saya gunakan sebagai penilaian akhir mahasiswa pada mata kuliah ini. Keterampilan menyimak, ke-7 aspek penilaian itu yaitu kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, tugas kelompok, dan tugas individu. Oke, itulah tadi
terkait dengan proses perkuliahan mengenai perkuliahan materi proses menyimak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah bahasa Indonesia yang terkait dengan keterampilan menyimak. Jadi yang perlu kita ketahui yaitu apa yang menjadi persoalan dalam mata kuliah menyimak. Yang pertama itu adalah menyimak adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara serius dalam artian penuh dengan perhatian. Ya, dalam proses menyimak, ya, mahasiswa harus betul-betul memfokuskan perhatiannya pada pokok materi simakan. Jadi dalam materi menyimak ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya itu satu, ada mendengar. Yang kedua, ada mendengarkan. Dan yang ketiga, ada menyimak. Dari ketiga poin itu tentu ada perbedaan mendasar. Jadi yang pertama kita bahas yaitu apa itu mendengar. Dalam kegiatan mendengar, saya pikir ini adalah kegiatan keseharian kita masing-masing. Jadi mendengar itu dimulai sejak kita lahir, ya. Karena pada saat kita lahir tentu kita sudah memiliki telinga. Tentu fungsi daripada telinga itu adalah mendengar. Jadi mendengar itu adalah sesuatu hal yang dilakukan tanpa disengaja. Jadi tidak disengaja mendengar. Tentu di situ tidak ada aspek untuk memahami, mengetahui, sebab itu hanya sekedar mendengar. Yang pertama ya. Terus yang kedua, mendengarkan. Dari kata mendengarkan itu berarti ada proses sengaja, tetapi tidak untuk dipahami. Itu mendengarkan. Ya, ada kesengajaan, tetapi kita belum pada tataran untuk memahami, sekedar mengetahui tetapi belum memahami. Itulah proses mendengarkan. Terus yang ketiga yaitu menyimak. Nah, tentu kalau menyimak itu berarti masuk poin mendengar dan mendengarkan. Tentu kalau menyimak, hal yang harus dilakukan itu adalah memperbaiki konsentrasi, ya kan? Baik dari pendengaran maupun daripada
pemikiran. Mengapa kedua-duanya itu harus difungsikan dengan baik? Karena proses menyimak itu adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui materi yang akan kita simak. Tentu dalam proses menyimak itu ada pemateri, atau ada dosen, atau ada guru. Ya, tentu sebagai mahasiswa itu tugasnya untuk menyimak materi-materi yang disampaikan oleh seorang dosen. Dalam proses menyimak, mahasiswa itu betul-betul mampu membedakan atau mampu memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Dalam proses menyimak itu tentu ada tahap menilai, ada tahap menelaah. Tahap menilai itu adalah untuk mengetahui makna yang tersirat dan yang tersurat yang diberikan, materi yang diberikan oleh dosen. Itu secara tersirat. Dan kalau secara tersuratnya itu kita mampu menuliskan apa-apa poin penting yang kita dapatkan dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Itulah gambaran daripada menyimak. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dari proses menyimak? Baik dari silakan. Ya. Atas nama siapa? Sebutkan namanya. Dan pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya. Terkait dari materi yang Bapak jelaskan tadi, saya ingin bertanya, yang secara khusus apa itu menyimak? Karena yang Bapak bahas tadi yang menyimak ekstensif dengan menyimak intensif. Jadi yang saya tanyakan itu apa itu menyimak yang secara umum? Terima kasih. Oke, yang kedua. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Herman. Adapun pertanyaan saya merujuk pada 3 poin tadi, tapi saya merujuk ke 2 poin yang Bapak sampaikan, yaitu mendengar dan menyimak. Nah, pertanyaan saya itu, apa yang menjadi pembeda antara menyimak dan mendengar? Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi pertanyaan yang kedua ya? Apa yang menjadi pembeda antara menyimak dan mendengar? Jadi yang pertama itu adalah mendengar. Ya. Jadi mendengar itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau mahasiswa secara tidak disengaja. Berarti kegiatan itu dilakukan pada saat mahasiswa melakukan aktivitas lain. Contoh, ketika kita membaca, tiba-tiba ada ledakan bom. Nah, tentu pemikiran kita itu beralih kepada bunyi-bunyi yang kita dengarkan pada saat kita sementara membaca. Berarti kegiatan membaca itu terhenti atau berhenti sejenak, karena kita ingin mengetahui
terjadinya bom atau bunyi yang kita dengarkan. Oke? Terus yang kedua, apa itu menyimak? Menyimak itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau mahasiswa secara sengaja, dan tujuannya untuk memahami apa yang kita dengarkan atau apa yang disampaikan oleh pemateri atau pengajar atau seorang dosen. Jadi ada kesengajaan, dan waktu yang kita gunakan itu betul-betul kita fokus pada materi itu tanpa memikirkan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam artian, ketika kita menyimak, gigitan semut atau cubitan teman itu tidak terasa. Mengapa? Karena kita fokus. Ada tujuan yang ingin kita capai. Tentu, apapun bentuk gangguan itu kita tidak hiraukan, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Oke? Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Yang mana pertanyaannya? Yang mana yang dimaksud dengan menyimak secara umum? Jadi menyimak secara umum itu adalah menyimak ekstensi. Berarti itu masuk juga intensif. Itu adalah kegiatan secara menyimak secara umum. Oke? Sampai di sini masih ada pertanyaan atau ada tanggapan dari mahasiswa sekalian untuk memperjelas materi yang saya sampaikan? Tentu ada respon balik dari mahasiswa, dan mahasiswa itu harus respect terhadap kegiatan yang dilakukan kelas. Tujuan daripada respect itu untuk mengukur kemampuan kita dalam proses. Oke, silakan. Atau ada yang ingin menjelaskan atau mengulangi atau memperjelas materi yang saya sampaikan, agar semua teman-teman mampu memahami secara detail. Silakan teman-teman. Saya, Pak. Silakan sebutkan nama atau perkenalkan diri. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayantide. Jadi ada 3 poin yang dapat saya tangkap sebelum saya ingin bertanya. Nah, yakni yang pertama mendengarkan dan menyimak. Yang dimana mendengar itu sendiri tanpa unsur kesengajaan, dan mendengarkan dengan unsur kesengajaan, sedangkan menyimak adalah artinya kita fokus kepada sesuatu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kan tadi dikatakan bahwasanya menyimak artinya kita betul-betul fokus, tidak ada gangguan-gangguan dari luar sana. Nah, yang terjadi di zaman sekarang, kita memang sering menyimak, akan tetapi biasa saja ketika ada terjadi di luar sana itu selalu fokus tak ke mereka. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara agar kata fokus ini betul-betul ada di diri mahasiswa? Sekian. Oke, baik. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, baik.
mahasiswa untuk menghilangkan gangguan atau mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada saat berlangsungnya proses menyimak. Tentu yang pertama adalah fokus. Harus kita fokus. Tidak ada yang penting selain daripada menyimak. Jadi mata dan pikiran itu harus disatukan. Menyatu antara mata dan pikiran. Tentu apapun yang terjadi di luar sana atau di lingkungan saat kita menyimak itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena kita fokus, ada tujuan yang ingin kita capai. Tentu kalau tujuan itu tidak tercapai berarti bukan namanya proses. Oke? Jadi saya ingin simpulkan bahwa kegiatan menyimak itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena menyimak itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan tujuan ingin memahami materi-materi yang disimak. Jadi kegiatan menyimak itu tentu harus ada namanya kesadaran. Dalam kesadaran itu tidak cukup tanpa ada pengetahuan. Karena tidak ada artinya menyimak kalau kita miskin pengetahuan. Dalam artian miskin kosakata. Jadi modal dasar daripada menyimak itu adalah bagaimana menguasai kosakata. Karena tanpa menguasai kosakata berarti tidak ada kegiatan menelaah, tidak ada kegiatan menginterpretasi, dan tidak ada kegiatan menilai. Nah, tentu dari kesemua itulah yang menghasilkan yang namanya pemahaman atau tujuan yang sebenarnya dalam proses menyimak. Oke? Jadi pada pertemuan ini saya anggap cukup. Semoga materi yang saya sampaikan betul-betul mampu dipahami. Tentu setelah dipahami harus diaplikasikan. Oke, jadi untuk pertemuan ini cukup. Mari kita tutup dengan ucapan